Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu bapak-bapak, para ulama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kali dibahas bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah al-imanu birububiyyatillahi. Iman bahwa Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki, mengatur segala-galanya. Itu dalam bahasanya di kitab itu namanya rububiyah. Kalau Allah itu yang mengadakan, yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki, maka yang kuasa penuh itu adalah Allah. Sehingga orang Islam itu mintanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain. Yang paling sering jenengan dan saya hafalkan itu adalah yang ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada lagi keterangan di hadis idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya orang kalau minta kepada Allah, maka Allah itu yang berkuasa. Minta pertolongan lebih itu juga kepada Allah. Penjelasannya menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Haythami menjelaskan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tadi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohonlah pertolongan kepada Allah. Maknanya idza talabtal i'anata ala amrin min umurid dunya wal akhirah wasta'in billah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haythami, hadis tadi maknanya kalau kamu minta pertolongan baik itu persoalan dunia maupun akhirat, mintalah kepada Allah. Wala siyama fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha ghairullahi. Lebih-lebih perkara-perkara yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kasyifa'il maradi, menyembuhkan orang yang sakit. Itu bukan nabi, bukan wali, bukan malaikat, tapi Allah. Wa talabir rizqi, memohon rezeki, wal hidayah, dan petunjuk dari Allah. Fahiya mimma iftasallahu biha wahdahu. Itu semuanya adalah hanya kekhususan itu miliknya Allah. Tapi kalau orang itu bisa memohon kepada Allah dan meyakini yang sebenar-benarnya, itu kekuatan. Nah sekarang dibalik, yang dibalik ini yang mau dibahas.
Bagaimana kalau orang memohon kepada selain daripada Allah? Nah, ini jenengan diberi penjelasan orang yang memohon meminta kepada selain Allah itu direndah-rendahkan. Orang itu dihina-hinakan. Diberi contoh sampai 4 variasi contohnya. Ya, perumpamanya begini, perumpamanya begini, perumpamanya begini. Itu jenengan bisa lihat yang ada kitabnya, bisa dibuka di bagian yang ke-16. Mathalu man yad'u ghairallahi. Perumpamaan orang yang memohon meminta kepada selain dari Allah. Jadi kalau sudah Al-Fatihah dengan baca tadi hanya minta kepada Allah, itu kekuatan. Gimana kalau minta kepada selain Allah? Itu kelemahan. Bukan hanya kelemahan tidak bisa memenuhi permintaan, tapi itu adalah orang itu direndah-rendahkan. Diberi contoh yang macam-macam. Yang dibahas menurut kitab ini pertama pakai surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas dzuriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastantiluhu minhu dha'fat talib wal matlub. At-talib matlub itu sama-sama lemahnya. Orang yang minta juga yang lemah, yang dimintai juga tidak bisa. Jadi saya ulangi, nomor 1, orang yang meminta kepada selain Allah itu direndah-rendahkan. Di sini diberi contoh, yaitu ibaratnya apa? Kalau pakai bahasa yang sederhana, tidak ada kekuatan. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Surat Al-Hajj ayat 73. Wahai manusia, monggo. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Maka dengarkanlah, perhatikanlah. Dzuriba mathalun fastami'u lah. Ya, maka hai manusia, telah dibuat perumpamaan buat kamu semuanya. Fastami'u lah, dengarkan. Ini perumpamaan. Kalau dengarkan itu berarti boleh ngomong sendiri apa enggak? Hah? Disuruh apa tadi? Bukan saya yang menyuruh, Pak. Ini Qur'annya menerangkan begitu. Maka dengarkanlah. Allah membuat perumpamaan. Dzuriba mathalun fastami'u lah. Dengarkan perumpamaan. Apa yang harus didengarkan? Monggo. Sesungguhnya segala yang kamu sebut selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat. Ya, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Yang kamu minta, kamu harapkan, kamu sembah, itu bisa paling ngetop itu jenengan bacanya apa? Ya Nabi, Rasul, malaikat, syekh, wali, itu loh. Innal ladzina tad'una min dunillah, yang kamu minta selain Allah, la yakhluqu dzubaban, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Binatang yang paling rendah, paling remeh. Walau istama'u lahu. Lanjut Pak. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakan. Ya, banyak pakar, banyak ahli untuk bergabung, ilmunya disatukan untuk menciptakan seekor lalat. Kata ayat ini tidak bisa. Tidak bisanya sampai bagaimana? Itu binatang yang rendah, remeh. Wa iyasrubhumu dzubabu syai'an la yastantiduhu minhu. Monggo. Dan jika
untuk merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat menuntutnya kembali dari lalat itu. Ya, misalkan di depan kita itu ada makanan, apakah pisang goreng, apakah roti, belum dimakan sama orangnya Pak. Tiba-tiba sepersekian detik ada lalat yang hinggap, blek gitu di situ, terbang. Pertanyaan saya, ada yang dibawa nggak? Halo? Ini ada pisang goreng sudah dingin, sudah tadi gorengnya belum dimakan. Ya, kemudian ada lalat, tidak tahu dari mana datangnya tadi. Hinggapnya tidak lama, tidak bermenit-menit, jangankan bermenit-menit, sepersekian detik, lalu kabur lagi. Ada yang dibawa? Hah? Apa orangnya bilang gini? Tadi mau pisang goreng lho kene 5 karena siji nang ndi, sing papat. Ya tidak begitu. Menurut ilmunya, orang yang punya ilmu, lalat itu ketika hinggap di satu makanan, belalainya langsung menyerap itu makanan itu. Kakinya juga menginjak itu, mengambil sesuatu. Berarti ada yang dibawa kabur nggak? Nah, saya tanya, kalau ada yang dibawa kabur, manusianya bisa menarik kembali? Nggak bisa. Ya itu kata orang Jawa, mbek laler kalah, nggak bisa. Maka di akhir ayat ini disebutkan dhaufat talib wal matlub. At-talib orang yang minta, al-matlub orang yang dimintai, benda, barang atau siapa saja. Kalau Allah punya kekuatan, punya kekuasaan, maka Allah bisa. Nah, selain Allah tidak bisa. Sudah disebutkan tidak bisa menciptakan seekor lalat, walawistama'u lahu. Walaupun mereka bersekutu, banyak pakar, banyak ahli, ya di bidang unggas dan sebagainya. Bukan hanya itu, andai kata lalat itu mengambil sesuatu dari makanan itu, kita tidak bisa mengambil lagi yang dibawa oleh makanan, oleh lalat itu tadi. Penjelasannya di dalam kitab itu yukhatibu Allahu an-nasa jami'an ayyastami'u li hadzal matsal al-'adzim qailan lahum. Berdasarkan ayat itu tadi Pak, surat apa tadi Bu? Al-Hajj ayat 73. Allah itu memberi nasihat kepada manusia untuk mendengarkan itu tadi. Hadza al-matsalul 'azim, itu perumpamaan yang sangat besar. Sampai Allah mengatakan inna haula'il auliya, penjelasannya haula'il auliya, para wali, wassolihina, orang-orang soleh, wa ghairihim dan lain-lainnya, alladzina tad'unahum indasyada'idi, yang dimintai oleh manusia ketika manusia itu kerepotan, yusahidukum, untuk membantu mereka, la yastati'una ayyaf'alu dzalika. Tidak bisa Mas, jangan ngotot minta kepada selain Allah. Sampai disebutkan al-auliya, para wali, al-anbiya, para nabi, was-solihina, orang-orang yang apa? Soleh, wa ghairihim dan lain sebagainya, alladzina tad'unahum inda syada'idi, yang diminta ketika dalam kesulitan, la liyusahidukum, untuk memberikan bantuan, la yastati'una. Cuma gini loh Bu, tak kasih perbandingan ya. Kalau orang sholat minta petunjuk kepada Allah, apakah Allah saat itu jadi wong Jawa sak dek sak nyet jawab? Halo? Orang sholat minta petunjuk sama Allah, ya Allah saya ini minta petunjuk, ya usaha bidang ini apa bidang ini, beli rumah yang ini apa yang sana. Kalau yang sana dekat sama anak, yang sini agak jauh. Yang mau tapek mantu itu yang sana apa yang sini. Orang disunahkan kalau bingung sholat apa?
istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Panjang, Pak. Allah tidak jawab sak dek sak nyet, betul Pak? Tapi kalau orang sudah percaya sama dukun, tanya Mbak Dukun, jawab nggak saat itu? Orang yang tidak iman, tidak punya iman, mantep tanya siapa? Nah, itu ya. Padahal mereka tidak tahu setahun, 2 tahun, 20 tahun yang akan datang akan terjadi apa terhadap ini, terhadap itu. Maka mintanya kepada Allah tadi. Ya. Bal hum ajizuna ay yakhluqu syai'an minal makhluqati kadzubab. Baik nabi, para wali, para syekh itu lemah. La ay ajizuna ay yakhluqu syai'an, lemah tidak bisa menciptakan apa-apa minal makhluqat. Dari makhluknya Allah kadzubab. Wa idza arada dzubab ay yaslub syai'an min ta'amihim aw syarabihim la yastati'una ay yukhallisuhu minhu ma akhadha minhum. Kalau lalat itu ngambil lalu terbang, manusia nggak bisa ngambil lagi, ada sesuatu yang diambil. Hadza dalilun, itu adalah bukti apa? Ana dhafihim, manusia juga lemah, ya, yang dimintai juga lemah. Ya, wa dha'fa dzubab fa kaifa tad'unahu min dunillah. Ya, fa hadza mathal, contoh yang seperti itu ingkarun syadidun, itu merupakan keingkaran, ketidaksukaan Allah ala man yatu ghairallahi minal anbiya wal auliya, yaitu orang yang memohon kepada Allah baik yang dimintai nabi maupun apa para wali. Wes. Jadi satu, orang yang memohon dan meminta kepada Allah, orang itu direndah-rendahkan oleh Allah. Ibaratnya itu tadi, manusia mana saja, baik itu nabi maupun wali, kalau dia punya makanan, lalu makanannya itu dicuri bagian tertentu oleh lalat, maka manusia tidak bisa mengambil kembali. Betul Pak? Nah, berarti manusia itu buat apa? Lemah. Ya, lemah. Yang kedua, jenengan bisa persani di dalam surat Al-Ankabut, surat yang 29 ayat yang 41. Surat apa tadi Bu? Al-Ankabut surat 29 ayat 41. Ini diberi contoh yang lain lagi Pak. Jadi pokoknya manusia itu diberi penjelasan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Karena pentingnya orang yang bertauhid, maka Allah berkenan memberikan penjelasan bermacam-macam bahasa. Ini macam yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Bu, jenengan tahu ada binatang yang membuat rumah dari isi perutnya. Binatang yang membuat rumah dari isi perutnya dikeluarkan, terus muter-muter gini. Ya, rumahnya itu sekaligus untuk menangkap mangsanya. Binatang apa namanya? Coba jenengan bisa memikir ya. Allah itu berada di ars, menguasai segala-galanya, mengatur segala-galanya. Itu peduli kepada manusia sampai manusia ditunjukkan tentang laba-laba. Tadi apa? Apa namanya? Tadi yang disebut lalat, sekarang apa? Laba-laba. Rumahnya laba-laba itu misalkan dirusak pakai tusuk gigi, rusak nggak?
Tusuk giginya diparuh menjadi 2, rusak nggak? Nih itu loh, diumpamakan kayak begitu. Orang yang minta kepada selain dari Allah itu ibarat apa? Rumahnya laba-laba yang nggak ada kekuatannya. Mudah-mudahan jenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah ya. Nanti di kitab yang lain, Syarh Usuli Tsalatsa yang sudah diterangkan di mana Al-Hidayah, itu ada penjelasan wa a'dhamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu tauhid, Pak. Bukan puasa, bukan itikaf, bukan enggak. Tauhid. Saya tanya, puasa, memberi sedekah untuk takjil, menyiapkan untuk buka, iktikaf, mohon maaf, bukan siapa-siapa. Bisa terancam nggak dapat pahala? Karena apa? Iya. Ya saya nggak bisa menilai orang itu riya atau tidak. Orang sak masjid penuh, paginya diceritakan orang, wah masya Allah mabengi itu luar biasa ini. Sampai duduk aja kerepotan saking penuhnya masjid itu. Lalu ada yang memvideo, lalu di-share di grup-grup. Kondisi malam 23 Masjid Konoha, ya, ramai sekali. Ya. Orang bercapek-capek, ngantuk dan sebagainya, paginya lemes karena malamnya tidak tidur, naudzubillah min dzalik, bisa terancam batal, nggak dapat pahala. Kenapa? Ada riyaknya. Nah, riyak sudah diterangkan. Makanya tadi saya sebutkan wa a'dhamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid. Kalau dibalik, kebalikannya tauhid itu apa sih? Syirik. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik wa huwa da'watu ghairillah. Sebesar-besar yang dilarang oleh Allah itu syirik, yaitu orang memohon meminta kepada selain dari Allah. Nah ini jenengan diberi contoh. Yang pertama surat Al-Hajj tadi, yang kedua surat Al-Ankabut. Betapa hinanya, rendahnya orang itu kalau orang itu minta kepada selain dari Allah. Apa bahasa Indonesianya surat Al-Ankabut tadi ayat 29? Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan. Jadi ini contoh orang yang mengambil pelindung, mengharapkan supaya melindungi dirinya, supaya melancarkan usahanya. Ya tapi yang diminta itu aulia min dunillah, selain daripada Allah. Seperti apa Pak? Monggo. seperti laba-laba yang membuat rumah. Ya. Kama thalil ankabut ittakhadhat baitan. Seperti laba-laba yang membuat apa? Rumah. Itu kan bahan-bahan rumah itu dikeluarkan dari apanya? Perutnya, muter-muter begini. Kayak apa namanya, benang gitu kan. Lalu kering. Lemah. Ittakhadhat baitan, ankabut ittakhadhat baitan, yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Monggo. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Jadi sudah dua perumpamaan yang Allah berikan buat saya dan panjenengan bagi orang yang memohon selain dari Allah. Tidak kuasa. Ayat yang pertama tadi dha'ufat talib wal matlub. Yang minta juga lemah, yang dimintai juga lemah. Kok bisa begitu?
sama dengan lalat saja kalah. Ini diperumpamakan seperti rumahnya laba-laba, dirusak pakai tangan aja, pakai tusuk gigi dibelah jadi dua saja, itu rusak, tidak ada kekuatannya. Jadi begitu pentingnya orang bertauhid, dan sebaliknya begitu pentingnya orang itu mengerti syirik, maka diberi contoh yang bermacam-macam. Sama dengan di kitab tauhid itu di bab yang pertama. Karena manusia itu daya ingatannya, daya kecerdasannya macam-macam dan masing-masing punya kecerdasan sendiri-sendiri. Itu didhawuhi oleh Allah SWT ada 5 variasi ayat Al-Quran. Di kitab tauhid di bagian yang pertama. Saya sebutkan sepintas. 1 pakai bahasa Indonesia. Dan sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk, nah itu bahasanya begitu. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh ya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah satu-satunya dan jauhi tauhid. Itu tauhid juga itu. 3. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Pakai bahasa wa qadara rabbuka. Tuhanmu telah memutuskan agar kamu tidak menyembah siapa-siapa kecuali kepada Allah. Itu juga tauhid. 4. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Saya ulangi, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu semuanya kepada Allah satu-satunya dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang saya tanya, ini adik-adik yang belajar bahasa Arab mesti paham, bapak-bapak yang belajar bahasa Arab, ibu-ibu juga paham. Syai'an, saya ulangi ayatnya, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah satu-satunya dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saya tanya sekarang. Syai'an itu dalam bahasa Arab. Saya kasih pilihan panjenengan. Apakah nakiro ataukah makrifat? Atau enggak ngerti nakiro itu apa, makrifat itu apa? Kira-kira yang ketiga itu. Itu ya Pak ya? Ini pentingnya bahasa Arab. Mudah-mudahan besok anak cucu kita dimudahkan sama Allah. Nakira itu Pak, maknanya umum apa saja. Makrifat itu tertentu. Cirinya nakira itu salah satunya kalau nggak ada alif lamnya. Masjidun tidak ada alif lamnya. Berarti kalimat itu nakira. Al masjidu ada alifnya enggak? Berarti itu makrifat tertentu. Maksudnya kalau saya di depan itu ngomong al masjidu, maksud saya masjid ini. Tapi kalau saya ngomong bebas masjidun, masjid mana saja. Nah, kalimat syai'an ini kalimat nakiro, tidak ada alif lamnya. Berarti apa? Umum. Maksudnya apa? Allah itu bisa disekutukan oleh manusia, naudzubillah min dzalik, dengan apa saja. Benar Pak ya? Banyak sekali. Ya. Nah, supaya jenengan tambah pengetahuan dan jelas, tak kasih perbandingan. Nabi Adam sama Hawa diperintah oleh Allah, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Terusnya wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, kamu domisili di sini aja, ya sama istrimu, pasanganmu itu. Semua ini kamu makan, tapi jangan kamu dekati pohon ini. Itu tertentu, karena kalimat asyajarah itu ada alif lamnya. Wala taqrabah hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini. Berarti yang tidak boleh itu bukan banyak, tapi apa?
satu tertentu saja. Syai'an itu nakiro, banyak maksudnya, umum. Nah di situ. Nah ini pentingnya berbahasa itu di situ. Wes kita tidak membahas itu. Jadi manusia itu didahului oleh Allah supaya bertauhid saja kepada Allah, itu bahasanya macam-macam. Sudah saya sebutkan dari 4 atau 5. Sekarang balik ke sini. Nah ini juga begitu. Perumpamaan orang yang menyembah selain dari Allah. Satu disebutkan dalam surat Al-Hajj. Ya. 2 disebutkan dalam surat apa? Al-Ankabut yang saya sebutkan tadi. Sekarang yang nomor 2, ini disebutkan yang ketiga. Wa qala Allah Ta'ala lahu da'watul haqq. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai' illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ini yang nomor 3, diberi contoh seperti ini. Apa Pak contohnya? Monggo. Yang nomor 2 dalam kitab itu, yaitu surat Ar-Ra'd. Monggo. Hanya bagi Allah hak mengabulkan doa dan benar. Iya, hanya miliknya Allah saja yang bisa mengabulkan doa dengan tepat dan benar itu. Manusia tidak bisa, ya. Tidak bisanya seperti apa? Monggo. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air sampai ke mulutnya. Terus Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. ada sumur, kedalamannya sumur itu 10 meter. Airnya dari permukaan tanah itu 3 meter. Tidak pakai timbo, tidak pakai alat apa-apa, tangannya merai-rai begini. Airnya bisa naik sendiri, Pak? Air. Itu orang bener apa enggak bener? Hah? Jadi nomor 3 itu diberi contoh itu. Lahu da'watul haqq. Hanya Allah yang berhak satu-satunya untuk dimintai. Ya, walladzina yad'una min dunihi, orang yang minta selain dari Allah, la yastajibuna lahu bisyai'. Siapapun apapun tidak bisa mengijabahi permohonan dan doanya. Tak selipkan dulu. Ini baru Ramadan kemarin Pak ya. Kalau malam serikur, malam telulikur, malam selawe, malam pidulikur, malam songolikur, biasanya orang semuanya keluar dari rumah ke masjid. Betul Pak ya? Entah berapa hari yang bisa dilakukan, berapa jam di situ. Tapi kemarin malam selikurnya beda. Yang pegel berarti siapa ya? Malaikat bolak balik. Apa yang saya mau ceritakan berkaitan dengan tauhid ini? Malam selikur 23, 25 dan sebagainya di masjid agak jauh dari rumah saya. Mulai jam 1 itu sholat, jam 1 malam sholat buantar pakai speaker. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin gitu. Habis itu tarawih itu Pak, yang mau tarawih. Habis itu berdoa. Berdoanya itu kira-kira berkisar antara jam 2:30. Salah satu doanya itu di bulan baleni, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqal khilati adrikni ya Rasulullah qad dhaqal khilati adrikni ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqal khilati adrikni ya Rasulullah. Di baleni ping 7. Maksudnya apa?
Ya, semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, sudah maksimal. Tolonglah saya wahai Rasulullah. Ini minta tolong ke siapa, Pak? Tengah malam 2:30 buanter pakai speaker. Cuma sholat salonnya tidak sampai salon apa? Buanter betul, Pak. Itu misalkan diparani, tak parani terus saya beritahu, Pak ini jenengan ini jam sekian ya. Waya wong itikaf. Itikaf itu duduk diam itu. Satu, yang kedua, jenengan ini minta tolong sama Nabi, tidak boleh, mestinya minta kepada Allah. Kira-kira bisa nerima apa tukaran, Pak? Bener, Pak. Mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok. Tapi setiap ngaji kalau sampai bab ini dan bab-bab yang lain ya saya terangkan. Ya. Di mana wong itu menyalahi iya karena berdua iya karena saya masih ngotot minta tolong sama Nabi itu gimana? Ya. Abu Bakar sendiri ketika Rasulullah wafat itu dengan tegas mengatakan man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Menyembah Muhammad itu termasuk minta pertolongan kepada Nabi Muhammad itu. Tapi siapa yang menyembah Allah, minta kepada Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Nah, di situ loh ya. Dan ini surah Ar-Ra'd tadi ya, ayat 14 ya Pak ya. Itu dijelaskan hanya Allah yang berhak untuk dimintai yang benar. Dan orang-orang yang memohon kepada selain daripada Allah la yastajibuna lahu bisyai', tidak bisa memberikan jawaban. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma'. Seperti apa Pak? Orang yang menaruh atau menjulurkan tangannya kepada air liyablugha fahu, agar air sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighihi, dan air itu tidak sampai karena hanya diraih, tidak pakai alat, tidak pakai apa. Tapi jangan direkayasa menurut pikir, oh kalau begitu saya harus minta kepada Allah lewat orang-orang yang sudah iya, tidak begitu. Ini Allah memberi contoh, orang yang minta kepada selain Allah itu lemah, tidak bisa apa-apa. Ibaratnya kamu butuh air, airnya itu kedalamannya 3 meter, tanganmu nggak sampai ke sana, kamu duduk di sebelah sumur, kemudian hanya mengucapkan air, lalu tangannya meraih-raih gini. Wama huwa bibalighihi, air itu nggak sampai di mulutnya. Wama du'aul kafirina fi illa fi dhalal. Cara yang begitu dilakukan orang kafir itu apa? Kesesatan. Ini tanda-tandanya suruh selesai atau gimana ini? Lanjut ya. Tufidu hadhil ayatu anna du'a alladhi huwa al-ibadah yajibu an yakuna lillahi wahdahu. Ayat-ayat yang dimaksudkan tadi itu memberi penjelasan bahwa sesungguhnya berdoa itu adalah ibadah. Lah kalau ibadah alamatnya ke siapa? Allah. Wa haula'i alladziina yad'uuna ghairallah la yantafi'uuna minhum. Yang dimintai selain Allah tidak bisa memberi manfaat, wala yastajibuna lahum bisyai', tidak bisa memberikan jawaban. Mathaluhum fi dzalika mathalul ladzi yaqifu ala tarfil bi'ri yatanawalul ma'a minhu biyadihi fala yastati'. Orang duduk di pinggir sumur. Tadi Pak, balik saya sebutkan. Hanya lisannya ngomong air, tangannya begini-gini. Ya nggak bisa Mas. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada manusia, sampai manusia sudah diberi 3 macam tadi, 3 perumpamaan kelemahan orang yang memohon kepada selain dari Allah.
Wa qala Mujahid yad'ul ma'a bi lisanihi wa yashiru ilaihi fala ya'tihi abadan. Mujahid ahli tafsir menyebutkan yang dinukil oleh Ibnu Katsir juga, itu orang yang duduk di pinggir sumur tadi, orang mengatakan yad'ul ma'a bi lisanihi, memanggil-manggil air, wa yashiru ilaihi, lalu dia menuding-nuding air, fala ya'tihi abadan, tidak akan sampai selamanya. Summa hakamallahu 'ala alladziina yad'una ghairallahi bil kufr. Allah memberikan putusan hukum bahwa orang yang memohon, meminta, berdoa kepada selain daripada Allah yang secara zahir tidak mampu memberikan jawaban, itu dihukumi dengan apa? Kafir. Wa anna du'ahum dalal. Doanya mereka itu adalah kesesatan. Sudah berapa tadi Pak? Contohnya Pak, Allah memberikan contoh. Satu seperti apa tadi Pak? Lalat, ketika mengambil makanan dibawa kabur, kita nggak bisa ngambil lagi, lemah. Dua seperti apa tadi? Sarang laba-laba. Tiga seperti apa tadi? Orang yang butuh air tapi dia berdiri di pinggir sumur, tangannya meraih-raih air, kalau lisannya apa? Mengucapkan muni, air, tidak bisa. Terakhir yang keempat, kalau jenengan menjatuhkan benda dari atas, batu jatuhnya kemana? Bawah. Kalau begitu benda yang dijatuhkan dari atas itu ada kekuatannya apa enggak? Ada kekuatannya apa enggak? Enggak. Kenapa kok jatuh ke bawah Pak? Pelajarannya jenengan zaman dulu ada gravitasi, daya tarik bumi. Nanti dalam ketinggian tertentu daya tarik ini menjadi apa? Tidak ada, hilang. Lalu benda itu bisa apa? Maya. Coba tanya sama pilot-pilot Iran itu. Pilot-pilot Iran yang sedang menerbangkan pesawat-pesawat. Enak saja buat begini, ada orangnya atau tidak ada orangnya. Ya, mengendarai pesawat sambil ngebom. Ya. Ini perumpamaan yang keempat, ibaratnya orang dijatuhkan dari atas, jatuh ke bawah, tidak punya kekuatan. Misalkan ada angin yang berembus kencang sekali, ini terbawa nggak orang ini Pak? Ada kawanan burung ya nabrak orang ini, ikut nggak orang ini Pak? Coba sampai diumpamakan begitu. Secara zahir, contoh-contoh yang diperumpamakan oleh Allah tadi bisa dilihat manusia di dunia ini. Ngambil air dari sumur, rumahnya laba-laba tadi, makanan yang diambil oleh lalat. Nah ini orang yang dijatuhkan dari atas, jatuh ke bawah, entah berapa ribu kaki ke atasnya sana itu ya. Dari tidak kelihatan orangnya dari bawah. Jatuhnya di sini, tapi ternyata dijatuhkan pada sini, nanti bisa jatuhnya sebelah sana. Kenapa? Ada angin. Berarti tidak ada kekuatan. Itu jenengan bisa lihat di ayat yang berbeda, tidak di dalam kitab itu, yaitu surat 22 ayat 31. Sama dengan itu tadi, surat Al-Hajj. Surat 22 ayat yang ke-31. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Ini ikut pada ayat yang sebelumnya. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Nah, berikutnya coba. Wa may yusyrik billah, monggo. Dengan ikhlas kepada Allah. Nggih. Tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Nah, ini yang penting berikutnya ini, monggo. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia setelah Allah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Wa
may yusyrik billahi, siapa yang mempersekutukan Allah, ya, faka'annama kharra minas sama, seperti orang dijatuhkan dari atas. Ya, fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung di bawah. Ada nggak burung yang lebar sayapnya itu kurang lebih 1 meter? Ada Pak ya? Ada. Tapi jenengan yang diketahui kan burung labet. Iya, murai batu. Tapi ini burung besar-besar, jumlahnya banyak, bisa menghempaskan orang itu tadi. Bahkan nama khara minas sama, seperti orang dijatuhkan dari langit, fatakhtafuhu tayru, disambar oleh angin apa? Burung. Au tahwi fihi rih, atau dihempaskan oleh angin fi makanin sahih, ke tempat yang agak jauh. Ya, ibarat tentara yang terjunnya di sini, tapi karena anginnya kencang, nggak bisa presisi ke sana, ya, nggak bisa tepat di situ. Nah, karena anginnya mengarah ke utara atau ke timur, sehingga tepat tidak di lingkaran itu tadi terjunnya. Jadi macam-macam lah. Maka yang terakhir di kitab itu, faqdaru ya akhil muslim antad'u ghairallahi fatakfur wa tudil. Maka berhati-hatilah, ini nasihat buat jenengan dan saya. Faqdaru ya akhil muslim, maka berhati-hatilah wahai saudaraku kaum muslimin, antad'u ghairallahi, agar kamu tidak menyembah selain dari Allah. Bisa fatukfar wa tudil, kamu bisa kufur dan kamu bisa sesat, ya. Wad'ullaha wahdahu an qadir, memohonlah kepada Allah satu-satunya yang berkuasa, hatta takuna minal mu'minina al muwahhidin, sampai kamu jadi orang mukmin yang muwahhid. Coba sedikit, beberapa menit lagi, 2 menit. Orang itu Pak, antara berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah dan tidaknya, ada 4 variasi. Berapa Pak? Tak urut mulai yang tidak baik. Nomor 4, man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Orang yang tidak berdoa, tidak memohon, tidak minta kepada Allah, seolah-olah dirinya bisa sendiri, namanya sombong. Sudah bolak-balik saya omongkan itu. 2, ya, dari bawah nomor 4, kemudian naik nomor 3. Ya. Orang yang menyembah kepada Allah, ya, tapi juga menyembah kepada selain daripada Allah, namanya apa? Musyrik. Man abadallaha wa abada ma'ahu fahuwa musyrik. Orang yang menyembah Allah iya, minta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Nomor 2. Jadi nomor 4 yang paling jelek, ini nomor 3, nomor 2. Man abadallaha wahdahu bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi', yaitu orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya, cuma caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi. Namanya orang berbuat apa? Bid'ah. Jangan pilih yang mana? Nomor loro ini lumayan. Menyembah kepada Allah satu-satunya, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan Nabi, nggak ide. Kata Fauzan al-Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhid, namanya orang itu apa? Mubtadi', orang yang berbuat apa? Bid'ah. Agama jangan ditambah-tambah ibu. Kata Imam Malik, mani butada'a bid'atan fil Islam wa iyarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat bid'ah yang baru di dalam Islam, walaupun dianggap baik, itu kira-kira bahasanya dengan bahasa opo ini apik ae ini. Kata Imam Malik, wa iyarahu hasanatan, walaupun orang itu menganggap baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah,
Orang itu telah menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya Allah. Buat sendiri. Nah, nomor satu inilah yang diajarkan di tauhid itu seperti ini. Apa? Man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Orang yang menyembah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, caranya menurut yang diajarkan oleh Nabi, orang itu orang mukmin yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus dicari. Nah, ibadah mah tidak boleh membuat sendiri, itu tidak bisa. Harus selalu dikembalikan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan Nabi. Karena tugasnya para nabi itu adalah tasfihus sillah bainal abdi wa rabbih. Yaitu meluruskan caranya ibadah. Jadi diatur semuanya, tidak ada yang tidak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.